Saya ingin bertanya, sederhana sesungguhnya. Di mana konspirasi COVID-19 yang Anda tudingkan? Sesederhana itu pertanyaan saya. Ya, konspirasi adalah banyaknya angka yang tidak sebenarnya, permainan angka jumlah korban. Salah satu saksinya, sukses nyata, kru drum saya, namanya Rizwan. Dia alergi makan cumi, saya ajak makan cumi di Ubud ya. Sekitar minggu lalu, saya ajak makan cumi di rumahnya Wayan Gendo, teman saya di Ubud. Dia pertama kali makan seafood, tidak pernah makan seafood seumur hidupnya. Besoknya dia alergi, dia cek ke rumah sakit, saya lupa namanya. Dia di swab test. Masuk akal nggak? Orang alergi cumi di swab test, dan dia harus bayar 850.000. Dan banyak dokter di Amerika sudah banyak bersuara, dokter-dokter di Amerika sudah banyak bersuara. Rumah sakit di Amerika dibayar untuk menaikkan angka jumlah korban. Jadi dokter-dokter dijanjikan bayaran jika mereka memberikan sertifikat kematian itu sebagai korban COVID. Meskipun penyebabnya bukan COVID itu. Tunggu sebentar, apa relevansinya kenaikan angka COVID dengan teman Anda yang di swab test? Kan hasilnya negatif teman Anda. Ya, kebetulan dia negatif. Jadi sekarang kita bayangin aja, berapa banyak orang yang sebenarnya bukan karena COVID, tapi di swab test. Sementara alat orang yang menciptakan, orang yang dipakai standar emas, sebagai alat menciptakan alat tes tersebut, orang itu juga menyatakan, kalian bisa search di jurnal-jurnal, pencipta alat tes tersebut bilang alat untuk rapid test atau swab test itu tidak komprehensif dijadikan alat penentu. Iya. Sebentar, ini tidak fokus, tapi saya ingin tanyakan. Tadi Anda menudingkan bahwa COVID-19 merupakan konspirasi karena angkanya dinaikkan. Ini maksudnya angka positif kan? Sementara Anda mencontohkan teman Anda yang hanya alergi di swab test dan hasilnya negatif. Hasilnya negatif tidak berkontribusi terhadap angka positif pasien corona. Jadi apa kaitannya? Kaitannya adalah, kan tidak semua orang seberuntung kru drum saya. Dan seperti saya bilang tadi, alat tes COVID itu tidak absah gitu loh. Jadi dia itu tidak akurat. Jadi gini loh Mas, ilmuwan di negara maju ya, ilmuwan di Amerika, ilmuwan di Eropa, mereka masih belum sepakat tentang keabsahan alat tes ini. Kenapa kita di Indonesia harus tunduk sama apa kata WHO, sementara WHO dikontrol oleh Bill Gates. Bill Gates itu bukan dokter. Ngerti nggak? Ini ada dua data yang saya harus tanyakan. Anda menganggap bahwa alat tes corona, swab test tadi, PCR itu ya, itu tidak valid. Tidak. Terus kemudian Bill Gates yang mengatur WHO. Nanti saya akan tanya yang kedua, tapi saya ingin bertanya pertama dulu. Dari mana Anda punya data bahwa swab test PCR itu tidak valid? Karena banyak sekali orang yang dites ternyata setelah hasilnya positif, ternyata dites lagi hasilnya negatif. Itu banyak sekali dan itu jarang diangkat sama media mainstream. Itu swab test atau rapid test? Karena ada dua tes. Yang sering ada false negatif dan false positif adalah rapid test, bukan swab test. Swab test dan rapid test itu hasilnya keduanya itu tidak valid. Itu banyak menimbulkan kesimpang siuran informasi, tapi media selalu dengan gampangnya membawa narasi jika swab test itu hasilnya sudah 100%. Sementara ilmuwan-ilmuwan di negara maju yang jauh lebih pintar daripada ilmuwan di Indonesia, mereka aja belum satu suara. Tapi kenapa Indonesia sangat takut sama WHO? Emang WHO itu siapa sih? Bill Gates itu siapa? Kenapa kita harus tunduk sama mereka? Itu saya nggak ngerti. Oke, saya ke Bung Hermawan. Bung Hermawan, betul bahwa apa yang disampaikan alat swab test, kita nggak bicara rapid ya. Tadi sebutkan rapid memang salah. Ada false negatif, ada false positif. Tapi swab test PCR itu juga tidak valid, banyak salah. Sejauh ini para peneliti untuk swab tenggorokan melalui real-time polymerase chain reaction itu menganggap 96% itu hasilnya valid. Agak berbeda dengan rapid test. Kalau rapid test itu memang false negatifnya tinggi, itu sekitar 36% efektivitasnya. Tetapi rapid test penting untuk mitigasi sebagai bahan penelusuran awal untuk lebih precise dalam rangka pendeteksian mereka dengan COVID positif. Begitu Bung Aiman. Jadi 96% yang melalui swab test atau PCR itu hasilnya valid. Ya, demikian menurut evidence-nya. Maka kalau kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat selalu berbicara atas evidence-based public health atau segala sesuatu yang berbasis dengan bukti dan data. Nah, tetapi kalau di bukti. Ya, boleh nggak Bung Aiman saya masuk sedikit tentang teori konspirasi ini? Silakan. Jadi izinkan saya bercerita sedikit agak panjang ya.
pada dasarnya segala sesuatu saya bersepakat bahwa tidak ada sesuatu itu yang kebetulan. Bahkan kejadian COVID-19 di dunia ini adalah ibrah dan ujian untuk umat manusia. Nah, tetapi pandangan tentang COVID-19 ini sebuah konspirasi, kita boleh melihatnya dari 3 sisi. Pertama dari sisi propaganda dan juga sejarah. Yang kedua, sisi dari aspek struktur genetika SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Yang ketiga dari aspek angka-angka, insiden dan prevalensi COVID-19 di dunia. Kalau saya boleh bercerita pertama terkait dengan propaganda, yang paling heboh sekali di awal kejadian ini, itu terkait dengan film yang Bung Aiman sebut sebagai Contagion. Ya. Contagion ini film tahun 2011 kalau nggak salah, di mana sutradaranya adalah Steven Soderbergh, gitu ya. Soderbergh. Nah ini. Oke, Steven Soderbergh ini sudah diwawancara dan diteliti oleh media di Amerika. Kenapa dia mengangkat film itu? Apakah betul akan terkait dengan kasus atau penyakit baru yang diprediksi? Tetapi dia mengakui bahwa film ini berangkat dari pengalaman SARS yang muncul tahun 2002 yang mewabah di dunia. Saat itu SARS sebagai sebuah penyakit yang mengagetkan, virus corona, dan memang ini berlanjut sampai munculnya kasus MERS, di mana rumpun corona terjadi lagi pada tahun 2012 di Middle East. Tetapi kalau dilihat dari segi kenyataan yang terjadi di Wuhan, Provinsi Hubei di Tiongkok sejak akhir 2019, bulan Desember, dengan film The Contagion ini, itu terjadi perbedaan dalam modifikasi jalan cerita dan juga jenis virus ini. Di mana kalau diceritanya Steven Soderbergh ini, dia memodifikasi virus SARS ini menjadi virus baru yang disebut dengan MEF1, yaitu meningoencephalitis, di mana dia menggabungkan antara 2 rumpun virus dari rumpun virus flu dengan Nipah yang terjadi di Malaysia dan di India sekitar tahun 2001 dan 90-an. Jadi kejadian ini dimodifikasi sedemikian rupa dengan jenis film ini adalah fiksi sains. Jadi memang mencoba menggabungkan antara 2. Nah, sehingga dari kesimpulan dari propaganda terkait dengan film yang dibintangi oleh Matt Damon, Jude Law, jadi kita ngomongin film ya? Iya, nanti saya berikan kesempatan, Bung Jering. Oke, ini dibuktikan. Sedikit ini. Halo? Kita masih ada 2 segmen lagi. Saya akan berikan kesempatan pada Anda dengan waktu yang cukup. Saya berjanji, Bung Jering. Disimpulkan oleh para peneliti media tidak ada kaitannya dengan kejadian SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Nah, yang kedua terkait dengan struktur virus corona. Saya akan bercerita tentang kecanggihan struktur genom SARS-CoV-2. Ini menjadikan seolah-olah ada perang Pasifik baru antara China dan Amerika. Kalau dulu perang Pasifik kita kenal dengan Jepang versus Amerika di dunia kedua, nah sekarang dalam bentuk yang lain. Nah, China menuduh kecanggihan struktur genetika ini akan berkaitan dengan perang itu sendiri, karena memang seluruh pakar sebagaimana Wakil Ketua Eijkman mengatakan, virus ini sangat berbeda. Nah, itu kan di dalam mahkota itu ada yang disebut dengan rantai yang berjenis S di dalam struktur proteinnya corona ini, di mana dia itu berlaku seperti karet. Kalau dia menempel pada sel pernapasan kita, itu akan menyebabkan reaksi yang cukup cepat dan penularannya masif, penggandaan dirinya cepat. Karena bagian dari jenis protein RNA. Oke, intinya bahwa ini virus baru yang kemudian tidak pernah muncul sebelumnya. Jika ada tadi Anda katakan film itu kaitannya ke SARS sebelumnya. Ini menjawab apa yang kemudian ditudingkan. Termasuk juga tudingan konspirasi yang baru oleh Bung Jering. Kita akan segera kembali saat lagi. Nanti saya akan ke Bung Jering. Saya paham Anda sudah tidak sabar untuk menjawabnya. Kita akan segera kembali saat lagi, saudara.